Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin Ayla Sapitri dengan NIM 2247542. Mata kuliah Fundament Pembelajaran, dosen pengampu Ibu Zila Razilu SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behavioristik adalah pendekatan belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini mengabaikan proses mental internal dan menekankan bahwa perilaku dapat belajar melalui pengalaman dan lingkungan eksternal. Teori behavioristik memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang belajar, khususnya dalam kaitannya dengan perubahan perilaku yang dapat diamati. Meskipun memiliki kelemahan, teori ini tetap relevan dalam berbagai konteks, khususnya dalam pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keterampilan dasar dan pembentukan perilaku yang spesifik. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh behavioristik. Yang pertama, Edward Letordik, seorang tokoh kunci dalam teori belajar behavioristik, khususnya dengan teori koneksionisme atau koneksionis yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, John Brodus Watson, pendiri psikologi behavioristik atau behaviorisme yang menekankan pada pentingnya tingkah laku yang dapat diamati dan diukur dalam belajar. Yang ketiga, Chuck Hull, memperkenalkan konsep kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis sebagai faktor penting dalam perilaku. Yang keempat, Edwin Ray Gurt, menekankan bahwa belajar terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi secara bersamaan. Yang kelima, B.F. Schumer, terkenal dengan teori operant conditioning, yang menjelaskan bagaimana perilaku dapat dipengaruhi oleh konsekuensi, penguatan atau hukuman. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip utama behavioristik. Yang pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Teori behavioristik menganggap belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Perubahan ini terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, stimulus dan respon. Belajar terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus dapat berupa sesuatu yang terlihat, didengar, atau dirasakan, dan respon adalah reaksi atau tindakan yang dilakukan oleh individu sebagai tanggapan terhadap stimulus tersebut. Yang ketiga, penguatan recommend. Yang ketiga, penguatan. Penguatan adalah suatu tindakan atau peristiwa yang meningkatkan kemungkinan perilaku tertentu akan diulang lagi di masa depan. Penguatan dapat berupa penguatan positif, penghargaan, atau penguatan negatif, pengurangan stimulus yang tidak menyenangkan. Ciri pembelajaran behavioristik. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang kedua, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Yang keenam, saya akan menjelaskan penerapan behavioristik di dalam kelas. Penerapan pembelajaran behavioristik dalam kelas menekankan pada perubahan perilaku melalui stimulus dan respon, serta penguatan atau reinforcement. Guru dapat menggunakan metode seperti memberikan pujian, hadiah, atau sanksi untuk
mendorong atau mengoreksi perilaku siswa. Penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran dapat membantu siswa untuk belajar dengan lebih efektif dan disiplin. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan contoh penerapan behavioristik dalam kelas. Yang pertama, ganjaran dan saksi. Pujian atau hadiah diberikan kepada siswa yang berhasil mencapai target belajar tertentu. Sanksi diberikan pada siswa yang tidak memenuhi tugas atau melanggar aturan kelas. Yang kedua, penggunaan stimulus dan respon. Guru memberikan instruksi dan contoh selama mengajar. Siswa merespon dengan memberikan jawaban atau melakukan tugas tertentu. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan penjelasan masing-masing teori perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Dalam ranah pendidikan, perkembangan siswa dapat dilihat melalui 3 aspek utama: kognitif, afektif, dan psikomotor. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, belajar, dan memproses informasi. Aspek afektif terkait dengan emosi, sikap, dan nilai-nilai yang dapat dimiliki siswa. Sementara itu, psikomotor berkaitan dengan keterampilan fisik dan gerak yang dikuasai siswa. Yang kesembilan, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses perkembangan kemampuan intelektual seseorang, termaksud kemampuan berpikir, belajar, mengingat, memecahkan masalah, dan menginterpretasi informasi. Contoh, mempelajari konsep matematika, membaca dan memahami teks, menganalisis masalah, dan mengorganisasikan informasi. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky yang menekankan bagaimana anak-anak membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, perkembangan afektif. Perkembangan afektif berkaitan dengan aspek emosi, sikap, minat, nilai, dan perasaan seseorang. Contoh, mengembangkan rasa percaya diri, minat belajar, sikap positif terhadap belajar, dan nilai-nilai moral. Teori perkembangan afektif menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung, sehingga siswa dapat mengembangkan emosi dan sikap positif. Yang ke-10, saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikomotor. Perkembangan psikomotor adalah perkembangan keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang. Contoh, belajar, berlari, menulis, bermain alat musik, menggambar, dan melakukan aktivitas fisik lainnya. Teori perkembangan psikomotor dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan latihan dengan memberikan kesempatan dan rangsangan yang tepat. Siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik mereka. Sekian dari saya, mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.